Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul yang paling disukai Allah. Dan untuk renungan hari ini saya akan bacakan dalam Lukas 15 ayat 27 sampai 30 dan ayat 32. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu kisah yang sudah sering kita mengerti ya, kisah mengenai anak yang hilang. Dan kita selalu fokus hanya kepada cerita anak bungsu. Dan sedangkan ketika saya coba renungkan kembali, ada satu hal yang penting yang kita akan sama-sama renungkan pagi ini, yaitu tentang anak sulung. Mengapa? Karena cerita ini itu latar belakangnya adalah ketika Yesus sedang menegur orang Farisi, karena orang Farisi pada waktu itu sedang menyinyiri Yesus karena dia berkumpul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Bagi orang Farisi itu bukan hal yang penting, karena bagi mereka cara untuk menyenangkan hati Allah itu adalah dengan melakukan satu hal yang agamawi, yang terlihat, yang berwujud, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Ya, itu adalah satu hal yang penting untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi pada waktu itu Yesus ingin mengajari orang Farisi bahwa yang paling disukai oleh Allah itu bukan soal kita menghargai diri kita pribadi, tetapi bagaimana kita menghargai orang lain melalui diri kita. Seringkali kita juga berpikir cara untuk kita menyenangkan hati Allah itu adalah dengan kita melakukan satu hal yang luar biasa, ya, satu hal yang sangat terlihat berwujud. Dan ini sangat manusiawi karena ketika kita ada di dalam dunia sekuler, ketika kita memiliki satu yang dibanggakan, maka pasti kita akan mendapat promosi yang lebih. Tetapi Tuhan ini mengajarkan bahwa yang terpenting di dalam kerajaan Allah adalah ketika kita justru dapat menghargai orang-orang yang dianggap tidak penting di mata masyarakat. Dan pagi ini kita mau merenungkan kembali bahwa jangan sampai kita hanya fokus kepada satu hal, pekerjaan, atau mungkin juga pelayanan yang luar biasa yang kita pikir, oh inilah yang dapat kita lakukan untuk akhirnya kita mendapat pahala, atau boleh saya katakan juga kita menyenangkan hati Tuhan. Yang terpenting adalah seberapa banyak kita sudah menjadi berkat buat jiwa-jiwa dan bahkan menyelamatkan mereka. Mungkin muncul satu pertanyaan, apakah berarti kita tidak perlu untuk menambah nilai diri kita, ya, untuk kita dapat juga akhirnya menjadi berkat buat orang lain? Bukankah kita perlu menambah self value kita untuk kita juga jadi berkat? Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan di dalam kisah Alkitab selalu memilih orang-orang yang justru sepertinya mereka tidak mampu, ya, dalam kualitas untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang mau memberikan hati mereka untuk jiwa-jiwa itu. Dan kita lihat seperti contohnya Musa. Ketika Musa ditunjuk Tuhan, dia berkata bahwa dia tidak fasih berbicara. Tetapi ketika dia menanggapi setiap kemauan Allah untuk menyelamatkan orang-orang Israel, maka Tuhan memberi kemampuan Musa untuk berbicara di depan Firaun. Daud ketika dia awal mula, ya, dia muncul, keberaniannya dia lakukan di dalam Alkitab, yaitu ketika dia membela pasukan Israel yang pada waktu itu dicemooh oleh Goliat. Ketika orang-orang yang pada waktu itu dianggap sepertinya, ya, Musa yang kurang fasih berbicara, Daud yang masih kecil, tetapi ketika Tuhan tahu hati mereka adalah selaras dengan keinginan Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa, Tuhan yang memakai mereka akhirnya menjadi berkat. Dan Tuhan menambahkan self value mereka yang akhirnya mereka juga dapat miliki untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari semuanya ini?
kita sekarang mengerti bahwa self value atau penghargaan diri itu akan Tuhan tambahkan, akan Tuhan limpahkan ketika kita memiliki motivasi yang sama dengan hati Tuhan. Yaitu ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, maka Tuhan dengan sendirinya akan menambahkan value-value yang berharga dalam hidup kita untuk dapat menopang orang lain. Dan oleh sebab itu mari kita juga mau renungkan pagi ini, jangan sampai kita juga seperti perkataan di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23 yang hampir mirip dengan perkataan anak sulung. Bukankah aku sudah bernubuat kepada Allah? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat? Tetapi di dalam Matius 7 ayat 23 Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Karena di dalam ayat 21 Tuhan juga katakan yang terutama adalah melakukan kehendak Allah, yaitu kita mengasihi jiwa-jiwa. Dan sebab itu sebagai perenungan kita, sudahkah kita memikirkan jiwa-jiwa di sekitar kita, atau minimal kita dapat menjadi berkat dalam tingkah laku kita buat mereka, atau masihkah kita bertindak egois hanya memandang dalam penilaian peningkatan diri kita pribadi? Mari pagi hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa, sehingga Tuhan akhirnya juga mendapati kita menjadi anak yang membanggakan hati Allah. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi jiwa-jiwa, karena kami percaya inilah yang Tuhan ingini dalam kehidupan kami, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Roh Kudus terus Tuhan mengajar kami, Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang Tuhan memiliki hati dengan segala tuaian yang ada ini Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan juga terus sertai kehidupan kami sepanjang hari, berjalan di dalam firman Tuhan, berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dan kami akhiri serahkan sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat.